Dan kita memang selalu melihat ke atas orang-orang yang sukses. Dan itu menyenangkan. Memang melihat ke atas itu menyenangkan. Tapi kalau terlalu lama melihat ke atas dan lupa untuk melihat ke bawah, itu leher kita itu sakit. Halo Nurse Indonesia. Kali ini ada sesuatu yang unik dari Nurse Eri Channel, yaitu kita memasukkan segmen podcast cerita perawat ke dalam Nurse Eri Channel. Mungkin kamu bertanya, apa ini maksudnya ya? Jadi Nurse Eri Channel mulai berubah haluan ya. Karena perawat itu kan ada 3 hal ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita ngomongin soal kognitif, Anda mau belajar soal keperawatan itu sudah banyak channel yang menyediakan tentang keperawatan. Sudah banyak textbook yang menyediakan soal keperawatan. Oke, nah, kalau psikomotor juga sudah banyak channel yang bisa Anda acu untuk mendapatkan ilmu atau skills. Tapi belum banyak channel yang mengulas tentang afektif seorang perawat. Ya, jadi makanya di sini saya ingin menjadikan Nurse Eri Channel sebagai Indonesian Nurse Life School. Jadi kalau kita bicara soal life school, ya kita bicara tentang mempersiapkan soal kehidupan. Oke. Nah, kehidupan itu tidak melulu tentang kesuksesan, ya kan? Jadi kalau Anda ngomong soal kehidupan itu tentang selalu sukses, nggak mungkin. Setiap orang pasti melewati fasenya. Ada yang fase sukses bagus, ada yang sampai istilahnya karir sampai profesor, sampai doktor gitu ya. Tapi mungkin ada yang stuck, atau bahkan mungkin ada yang lagi stres, terutama yang anak-anak mahasiswa semester akhir, skripsinya nggak kelar-kelar misalkan. Nah, di podcast cerita perawat ini ada refleksi, ada cerita, ada kisah, entah dari saya sendiri, entah dari perawat yang lain. Nah, kali ini di cerita perawat saya ingin membahas tentang memangnya kenapa kalau gagal. Ya, maksudnya gagal ini tidak melulu soal studi, banyak hal. Baik soal keuangan, baik soal percintaan. Intinya adalah kita akan membahas memangnya kenapa jika gagal. Ada satu pertanyaan yang terlintas di kepala saya, yaitu memangnya jika kita gagal, orang-orang yang melihat kita itu terganggu hidupnya dengan kegagalan kita. Sebenarnya kan itu persepsi mereka sendiri, dan kita sebenarnya nggak boleh terganggu oleh omongan mereka juga. Jadi seandainya Anda itu gagal, gak masalah. Kenapa? Ya karena mungkin itu memang bukan jalan Anda, ya kan? Tapi kalau Anda gagal dan mau berusaha mencoba lagi, itu juga pilihan. Ya, jadi bukan berarti terus membenarkan bahwa kita langsung menyerah, enggak. Jadi kalau kamu gagal, ya kamu berusaha lagi, coba lagi. Sama seperti saat kamu berjalan. Saat kamu berjalan, itu kan kamu jatuh, terus kamu mencoba merangkak, kamu mencoba berjalan lagi, jatuh lagi. Lalu apakah saat kamu merangkak dan jatuh itu kamu berhenti? Enggak kan? Sebenarnya itu yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Ya saat kita jatuh, ya kita pasti harus berdiri lagi. Jadi jangan terpuruk. Coba bayangkan kalau Anda terpuruk, mungkin Anda nggak bisa lari, Anda mungkin nggak bisa ngejar pasien, atau kembalilah ke masa Anda sekolah dulu, saat Anda nggak bisa masang infus, kemudian Anda coba bengkak atau hipo, kemudian Anda coba lagi sampai mungkin Anda menjadi seorang yang terampil, bahkan ada bayi yang dehidrasi pun Anda bisa menangani atau masang infus di bayi yang dehidrasi. Nah, jadi ada satu hal yang memang tidak pernah ditanamkan di kampus, yaitu tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Kita selalu
kita selalu diajarkan bagaimana menjadi orang yang sukses. Kita diberi contoh orang-orang yang sukses, tapi kita nggak pernah diberi contoh mungkin orang-orang yang tidak terlalu sukses di bidangnya. Dan kita memang selalu melihat ke atas orang-orang yang sukses, dan itu menyenangkan. Memang melihat ke atas itu menyenangkan, tapi kalau terlalu lama melihat ke atas dan lupa untuk melihat ke bawah, itu leher kita itu sakit, ya kan? Sama seperti kalau kita itu selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih sukses, leher kita itu sakit, ya, kita akan merasa iri, ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang iri sama kamu, ya mungkin karena dia merasa kamu di atas dia, sehingga dia merasa iri, sehingga dia sakit saat melihat kamu yang sukses di atas mereka. Padahal mungkin menurut kamu biasa aja, ya. Oke. Jadi satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan, memangnya jika saya gagal, kamu terganggu ya? Sampai kamu harus ngomongin saya misalkan, ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang yang ngomongin kita karena kegagalan kita, ya itu memang sebenarnya nggak boleh mengganggu hidup kita. Oke? Jadi buat kamu yang sekarang posisinya berada merasa dalam kegagalan, it's okay, take a rest, istirahat dulu. Oke? Istirahat, ambil nafas panjang. Kemudian kalau kamu berdiri lagi, pelajari apa yang salah dari langkahmu, kemudian apa yang kurang bagus dari langkahmu sebelumnya, kemudian berjalanlah lagi. Tips saya untuk menghadapi kegagalan adalah cukup kamu bertahan 1 hari demi 1 hari. Kenapa? 1 hari lewat, kamu masih diberi kesempatan untuk bangun, ya kamu masih diberi 1 hari lagi. Lakukan yang terbaik di dalam hari itu. Udah, gak usah mikir, jalani aja 1 hari gitu. Maka kamu gak akan kerasa bahwa kamu sudah melewati banyak hal. Oke, jadi buat kamu yang saat ini sedang merasa gak nyaman, sedang merasa gagal, atau sedang merasa bahwa hidupmu sedang berada di kondisi yang paling bawah, jangan takut. Banyak orang yang mungkin lebih tidak beruntung daripada kamu. Jadi jalani hidupmu 1 hari demi 1 hari. Kamu belajar mindfulness biar kamu bisa tahu bahwa kamu cukup beruntung, dan kamu harus hadir. Dan kamu harus yakin bahwa walaupun banyak orang yang membencimu, pasti ada orang yang selalu menyayangimu. Oke? Jadi fokuslah pada orang-orang yang menyayangimu. Jangan fokus pada orang yang membencimu, apalagi fokus pada orang yang memusuhimu. Gak ada gunanya. Biarkan mereka capek sama perasaan memusuhi mereka. Oke? Jadi semoga podcast cerita perawat kali ini bisa menjadi sebuah suntikan semangat buat teman-teman. Sampai ketemu di sesi podcast cerita perawat selanjutnya. Buat yang mau membahas topik yang lain, tips dan trik, tolong tulis di kolom komentar. Oke, dan kamu bisa mendengarkan podcast cerita perawat ini di Spotify, Apple Podcast, ataupun di Google Podcast. Oke, sampai ketemu di cerita perawat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.